Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, sabahul khair. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum? Tayyib, alhamdulillah khairin. Kamal ada, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka dan kita mulai pelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak Ustaz, hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yang mana pada video pembelajaran sebelumnya antum sudah membahas tentang konsep faktor dan kelipatan. Yang mana yang sudah antum bahas adalah konsep faktor, kemudian faktor persekutuan terbesar, dan alhamdulillah juga kemarin juga kita sudah membahas sama-sama tentang bagaimana mencari FPB menggunakan faktorisasi prima, yaitu dengan cara pohon faktor ataupun petak sawah. Alhamdulillah hasilnya bagus semua, dan hari ini kita akan melanjutkan dengan konsep kelipatan. Dalam materi ini kita akan mulai dari mengenal konsep kelipatan suatu bilangan. Nah, sebelum kita lanjutkan, anak Ustaz ada yang sudah tahu, ada yang pernah belajar tentang kelipatan di kelas 3 atau di kelas 2? Ya, untuk membahas itu, untuk memahami apa itu kelipatan, mari kita lihat contoh berikut. Contoh, tentukan bilangan kelipatan 2. Nah, dalam kelipatan sebenarnya ada dua alternatif, bisa menggunakan penjumlahan ataupun bisa juga menggunakan perkalian. Nah, bagaimana kalau menggunakan penjumlahan? Kita lihat, kalau yang ditanya kelipatan 2, berarti kita jawab seperti ini: 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya. Itu namanya menggunakan penjumlahan. Nah, coba kita cari hasilnya kelipatan 2. Caranya 2 tambah 2, di sini hasilnya 4. 2 tambah 2, di sini 2 ya. 2, kemudian ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12, dan seterusnya. Nah, jika ingin menulis dan seterusnya, maka di sini titik 3 ini artinya tidak tentu. Kemudian cara menulisnya adalah seperti ini: 2 sama dengan 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, cara pemisahannya di sini adalah tanda koma. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15. Dan di sini adalah tanda koma, ini tanda pemisahnya ya, bukan titik tapi koma. Dan untuk jika antum mau melanjutkan sampai berapapun, jika tidak mau ditulis, cukup ditulis titik 3. Ini artinya dan seterusnya, tak terhingga. Nah, bagaimana dengan menggunakan cara perkalian? Kalau perkalian berarti kita memulai dari perkalian 1. Nah, seperti ini. Di sini Ustaz buat tanda perkalian 4. Bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Misalnya 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Jadi, di sini harus berurutan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka cara menulisnya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sama ya dengan di atas ya. Jadi setelah kita melihat contoh di atas,
maka bisa kita simpulkan yang namanya kelipatan itu adalah kalau menggunakan konsep penjumlahan, yaitu penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Saya ulangi, penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, kalau menggunakan perkalian, kelipatan adalah hasil kali bilangan itu dengan bilangan yang lain. Hasil kali bilangan itu dengan bilangan yang lain. Sampai di sini anak usaha sudah paham apa itu kelipatan? Nah, kita lanjutkan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Kalau tadi kita membahas tentang suatu kelipatan suatu bilangan, yang sekarang kelipatan persekutuan. Di sini ada penambahan satu kata, persekutuan. Kemudian di sini dua bilangan. Kalau tadi satu bilangan, di sini ada dua bilangan. Apa maksudnya? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kelipatan persekutuan dari dua bilangan, perhatikan contoh berikut. Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Nah, cara menjawabnya sama dengan yang tadi. Kalau menggunakan penjumlahan berulang, berarti 3 tambah 3 berapa? 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3, 2, 1. Dan seterusnya. Ini bisa dilanjutkan sampai berapapun. Kalau tidak mau, cukup sampai berapa kali, 10 kali atau 7 kali dengan meneruskan titik 3 ini artinya dan seterusnya. Dan jangan lupa pemisahnya dari bilangan satu dan bilangan lain adalah koma. Lalu yang 5, kalau mau menggunakan perkalian juga bisa. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. Dan seterusnya. Nah, sudah kita dapat kelipatan 3, yaitu 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Yang 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Nah, untuk mencari kelipatan persekutuan, maka kita lihat dari dua bilangan tersebut yang sama. Nah, yang sama kita cari dari 3 sama 5. Coba kita cari mana kelipatan bilangan tersebut yang sama. Kita lihat angka 15 sama ya. Alhamdulillah sama di sini. Ada lagi? Ini kalau dilanjutkan ada lagi nggak kira-kira? Ada. Coba. Di sini kan sampai 7, berarti di sini 24, kemudian 27, kemudian 30. Dapat lagi ya? Berarti 30. Dapat lagi kan? Kalau dilanjutkan ada lagi ada sama? Ada. Makanya jika mau mencari mau sebanyak-banyaknya, semakin banyak kelipatannya, maka semakin banyak nanti kelipatan persekutuannya. Nah, itu ya. Kalau mau cara singkat boleh sampai 10 kali atau 9 kali, 8 kali, 7 kali. Kalau tidak ketemu juga ditambah sampai 15 kali. Jadi intinya adalah semakin banyak kelipatan yang antum buat, maka semakin banyak pula nanti persekutuannya. Jadi maksudnya semakin banyak pula yang sama dari dua bilangan, dari persekutuan dua bilangan tersebut. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 bisa kita tulis adalah 15 dan 30. Kenapa kita tulis dan? Karena di sini yang kita cari cuma 2. Jadi kalau 2 pemisahnya dan. Kalau 3, 15, 30 dan berapapun yang antum cari itulah menjadi komanya nanti. Lalu dari contoh barusan, maka kita dapat pengertian dari kelipatan persekutuan, yaitu hasil dari penjumlahan berulang. Nah, di sini ada saya tulis hasil dari penjumlahan berulang dari dua bilangan yang sama, atau dari perkalian, atau dari hasil kali bilangan itu dengan bilangan yang lain yang sama. Jadi yang namanya persekutuan itu adalah yang sama dari dua bilangan. Nah, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang ketiga, poin ketiga, yaitu KPK. Di sini
KPK kita mencari dari dua bilangan, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau disingkat dengan KPK. Mari kita lihat kembali contohnya. Kita masih menggunakan angka yang sama, tentukan KPK dari 3 dan 5. Nah, caranya sama tadi ya. Kalau penjumlahan berarti dijumlahkan saja. Coba sebutkan berapa di sini. 6, lalu 9, lalu 12, lalu 15, kemudian 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Artinya di sini ada penjumlahan berulang dari suatu bilangan. 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Maka didapat dari kelipatan 3 ini. Lalu yang 5, menggunakan perkalian atau penjumlahan, sama aja ya. 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 lagi 20 25 30. Karena sudah ada yang sama, udah kita stopin aja. Kelipatan persekutuannya masih ingat? Ini KP ini kelipatan persekutuan. Tadi yang sama adalah 15 dan 30. Maka kita tulis di sini kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Lalu kita lanjutkan, berapa KPK-nya? Nah, itu masih ingat tentang FPB. Kalau di FPB, faktor persekutuan terbesar yang kita cari adalah yang menjadi FPB-nya adalah yang paling besar. Faktor yang paling besar. Nah, untuk KPK itu kebalikannya, kelipatan yang paling kecil dari dua bilangan yang sama. Nah, cara menentukannya kita lihat di KP-nya, kita lihat di kelipatan persekutuannya. 15 dan 30 yang paling kecil adalah 15. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Selesai. Jadi kita dapatkan KPK-nya 15. Kita bisa simpulkan KPK itu adalah hasil dari penjumlahan berulang dari dua bilangan yang sama dan yang terkecil, atau hasil kali bilangan itu dengan bilangan yang lain dari dua bilangan dan yang terkecil. Jadi intinya, jika mau mencari KPK maka kita harus memahami dulu kelipatannya, lalu kita cari kelipatan persekutuan, yang terakhir baru kita dapatkan KPK. Nah, sampai di sini sudah paham Ustaz? Kita sudah paham. Ustaz tutup dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.